Secerdas-cerdasnya AI, dia kerjanya hanya mengumpulkan informasi. Dia tidak punya mazhab, dia tidak punya aliran. Tergantung yang bertanya itu arahnya kemana, nanti dia akan memberikan jawaban yang sesuai dengan selera si penanya. Makanya jangan heran, apa yang sering kita ketik, apa yang sering kita tulis, ChatGPT dengan AI itu bisa menangkap selera kita. Nanti dia kasih jawaban yang sesuai dengan selera kita. Lain nanti jawabannya dengan kekawan kita. Ini menyesatkan. Dia hanya menyetujui keinginan-keinginan kita. Dia tidak berani untuk berkata tidak. Dia tidak berani menolak kita. Jadi mesti berguru memang. Malam ini akan kita bahas 5 perjuangan. Perjuangan dari makan haram kepada makan yang halal. Kenapa makan dulu kita bahas? Karena dari makan ini akan menjadi darah. Darah ini masuk ke dalam jantung. Dari jantung nanti naik dia ke otak. Dari otak dia mengalir ke mata. Dari otak mengalir ke telinga. Dari otak mengalir ke mulut. Jadi kalau orang makanannya baik, maka insya Allah dia menjadi baik. Saya yakin anak-anak muda malam ini bisa hadir ini karena ayah ibunya memberi makanan yang halal. Amin. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ayo orang beriman, kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik saja. Orang yang tidak makan baik, maka susah dia untuk berkata baik, susah untuk berpikir baik. Bapak Ibu semua hafal ayat nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ini nasiah, ubun-ubun yang kita usap waktu kita berwudu. Nasiyatin, kazibatin, pembohong, khati'atin, pelaku dosa. Kenapa ubun-ubun ini dikatakan pembohong? Padahal yang membohong mulut. Karena darah dari jantung naik ke ubun-ubun, dari ubun-ubun inilah mengalir ke mata, mata menengok jahat. Dari ubun-ubun ini mengalir ke telinga, telinga mendengar jahat. Dari ubun-ubun ini mengalir ke mulut, mulut bercakap jahat. Dari ubun-ubun inilah semuanya berpikir. Makanya jangan heran ada orang berpikir kotor, jahat, itu semua dari makanan. Bapak-bapak yang selama ini susah mencari makan, tangannya kasar, tangannya kotor, mungkin tangannya kotor, tapi insya Allah duitnya bersih. Sekarang banyak orang tangannya bersih, tapi duitnya kotor. Jadi kalau ada orang yang tangannya bersih, tidak pernah memegang kapak, tidak pernah mengambil upah cuci, tidak pernah mengutip brondol, tidak pernah memupuk, tangannya lembut, tapi tangan itu menandatangani menjual hutan Riau, tanda tangan itu meluluh lantakkan kebun sawit orang, tanda tangan itu sudah menjual hutan wilayah, maka sesungguhnya susah kita untuk berbicara tentang masalah yang baik-baik, karena orang tidak bisa merespon, menangkap dengan baik. Jadi kalau kita mau baik, berawal dari makanan yang baik. Makanya kata Nabi SAW, atib mat'aman, jaga makananmu, takun mustajabad da'wah, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang laki-laki rajulun ash'as, rambutnya kusut, albar berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Karena dia takut bersisir. Kalau dia sisir rambutnya nanti gugur. Kalau gugur rambutnya dia bayar dam. Albar berdebu karena dia tidak mandi. Kalau dia mandi takut pakai sabun, nanti dia bayar dam karena dia sedang ihram. Ash'as rambutnya kusut, albar rambutnya berdebu. Ya muddu yadaihi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke langit.
Lalu apa kata dia? Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah. Tapi Allah tidak mengabulkan doa. Kenapa Allah tidak mengabulkan doanya? Sebabnya ada 4. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Setelah makanannya haram, masyrabuhu haram, minumannya haram. Setelah minuman haram, malbasuhu haram, pakaian haram. Rumah haram, kendaraan haram. Rumah, kendaraan termasuk pakaian, karena mobil dipakai, rumah dipakai, pakaian bukan cuma pakaian. Dan yang paling menyedihkan adalah wa ghudhiya bil haram. Anak istri yang baik-baik yang tak tahu apa-apa dikasih makanan haram. Jadi hijrah pertama adalah perjuangan mencari makan yang haram. Jangan sampai anak bini dikasih makan haram. Ini hijrah yang pertama. Yang kedua, setelah kita berhasil pindah dari makan yang jelek, yang buruk tadi, mulailah dia mengaji. Hijrah dari tidak mengaji menjadi mengaji. Jadi malam ini kita semua, saya di Masjid Raya Tatak Bulu ini sudah beberapa kali, dan malam ini kita masih tetap mengaji dari yang tidak baik. Selama ini ngobrol, bicara, lalu kemudian kita bicara yang baik. Mengaji yang pertama yang paling penting adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, wujud, idam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Ini akidah. Jadi masjid kita ini paling tidak dalam satu pekan itu mengkaji 3. Yang pertama kajian akidah, yang kedua kajian ibadah, fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih umrah, fikih jual beli, gadai menggadai, pinjam meminjam, syarat, rukun, sunnah, makruh, mubah, hanya dikaji tentang fikih. Yang ketiga adalah tentang akhlak. Bagaimana orang berakhlak dengan baik, bagaimana orang bersopan santun, bagaimana membersihkan hati dari hasad, dengki, dendam, busuk hati. Setelah hati tadi bersih, diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir, dan semua. Jadi hijrah dari duduk-duduk hanya sekedar mengisi waktu kosong, hijrah kepada mengaji. Kita minta supaya anak-anak mudanya pelatihan kursus multimedia. Jadi ada yang bertugas sebagai kameramen, nanti ada yang bertugas sebagai tim editor, diedit, habis itu baru diupload. Shooting, editing, uploading. Shooting yang mengambil gambar, berarti masjid mesti punya tidak hanya sekedar sajadah, tidak hanya sekedar punya AC, kipas, tapi juga punya kamera yang bagus. Lalu kemudian setelah itu sumber daya anak-anak mudanya mengedit video. Setelah diedit baru diupload di channel Masjid Raya Tatak Bulu channel. Sudah ada channelnya itu belum? Alhamdulillah. Jadi semua pengajian di masjid kita ini bisa ditonton ulang. Tolong supaya semua pengajian sebelum diupload itu dicarikan aplikasi yang bisa membuat teks, karena banyak juga orang menonton kajian tak ada suaranya, dia hanya menonton melihat teks. Jadi 3, ada orang hobi hanya melihat gambar, ada orang hanya membaca teks, ada yang mendengar. Ada yang hobinya tidak menengok gambar, tapi dia mendengar sambil naik motor, sambil bawa mobil, dia mendengar. Yang di rumah sambil masak. Nah, jadi semuanya ada segmennya. Bagi yang suka nengok gambar, siapkan video yang bagus. Bagi yang tidak mau nengok gambar, dia hanya menengok teks, buatkan teks. Bagi yang tidak mau menengok teks, dia mendengar, maka pasang alat perekam yang bagus supaya suaranya bagus masuk. Dipotong video ini pendek-pendek
supaya yang belum mengaji serius 1 jam ngaji kalau bisa dari maghrib ke isya. Jangan ngajinya setelah isya, sementara maghrib dan isya masjid ditinggalkan. Jadi nanti kalau pengajian rutin dari maghrib ke isya, kalau pengajiannya maghrib ke isya, otomatis jamaah sholat berjamaahnya 2 kali, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Ditulis di depan ini, Anda bertanya, Ustaz menjawab. Kirim pertanyaan ke nomor WhatsApp. Jadi jamaah ini sebetulnya dia sudah banyak mendengar kajian-kajian melalui YouTube, cuman banyak yang dia kurang paham, itu diselesaikan di masjid. Karena kalau jamaah mencari jawaban sendiri di ChatGPT atau di Google, berbahaya. Karena Google itu bukan manusia, ChatGPT juga bukan orang. Dia tidak bisa mengajar kita, dia hanya sekedar mengumpulkan informasi. Secerdas-cerdasnya AI, dia kerjanya hanya mengumpulkan informasi. Dia tidak punya mazhab, dia tidak punya aliran. Tergantung yang bertanya itu arahnya kemana, nanti dia akan memberikan jawaban yang sesuai dengan selera si penanya. Makanya jangan heran apa yang sering kita ketik, apa yang sering kita tulis, ChatGPT dengan AI itu bisa menangkap selera kita. Nanti dia kasih jawaban yang sesuai dengan selera kita. Lain nanti jawabannya dengan kawan kita. Ini menyesatkan. Dia hanya menyetujui keinginan-keinginan kita. Dia tidak berani untuk berkata tidak. Dia tidak berani menolak kita. Jadi mesti berguru memang. Maka Al-Quran dikatakan, fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. Kuntum la ta'lamun. Ngaji tak usah panjang-panjang. Dari maghrib ke isya, sholat maghrib dapat, dari maghrib ke isya kosong, habis isya yang tak ada pertanyaan pulang. Yang ada yang mau ditanyakan, buka sesi tanya jawab. Dan semua kertas-kertas yang masuk itu dijawab. Yang tidak cukup di masjid disimpan, dimasukkan ke dalam channel sehingga orang bisa tonton. Jangan buatkan satu video panjang. Orang kita malas nonton panjang-panjang. Video tanya jawab yang panjang itu potong pendek-pendek. Apa nanti buat 1 menit, 2 menit, 3 menit, upload di semua sosial media. Jadi masjid kita punya FB, punya IG, punya TikTok, punya Twitter, punya grup WhatsApp. 5 ini jangan sampai hilang. FB, IG, TikTok, Instagram, dan grup-grup WhatsApp. Jadi setiap jamaah itu dicatat nomornya, diinventarisir, barulah kita bisa perjuangan dari mengaji yang tidak penting, membahas yang tidak penting kepada yang betul-betul mengaji. Ini perjuangan yang kedua. Setelah berjuang meninggalkan makanan haram, berjuang untuk ngaji, yang ketiga adalah berjuang untuk beramal. Nah, setelah mengaji, untuk beramal, bangun malam, tahajud, itu penuh perjuangan. Dari mulai tidur cepat, jam 10, jam 11 sudah tidur, lalu menyetel jam weker, setelah itu baru bangun malam. Awali dari malam ini, jangan tunda besok pagi. Bangun malam, sholat sunat wudhu. Setelah sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Setelah sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Setelah sholat sunat tahajud, barulah sholat sunat hajat. Hajat anak, hajat istri, hajat saudara yang sakit, hajat yayasan, hajat jamaah, hajat pondok, semua. Setelah itu baru ditutup dengan sholat witir. Usahakan bangun 1 jam sebelum azan subuh. Jadi kalau azan subuh kita di Riau jam 5, jam 4 itu sudah bangun, lalu kemudian sholat sunat tadi. Setelah itu masih ada waktu menunggu azan subuh, berzikir. Zikirnya diutamakan 3.